Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silahkan KM-nya disiapkan dulu, oke? Alhamdulillah. Nah, kita sudah berdoa dan sekarang coba Ibu minta tolong kalian untuk cek teman-teman kalian kanan, kiri, sampingnya. Siapa ya yang kira-kira tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah, hari ini berarti lengkap ya, jumlah siswanya ada 20 ya anak-anak. Nah, hari ini kita belajar tentang cerita rakyat. Nah, coba siapa yang tahu contoh cerita rakyat? Nah, hari ini kita belajar tentang cerita rakyat. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian semua. Siapa yang tahu cerita rakyat? Contohnya apa coba? Ya, Malin Kundang. Pintar. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu cerita rakyat tentang Malin Kundang? Wah, sebagian sudah ada yang tahu dan sebagian lagi belum ada yang tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan cerita tentang Malin Kundang. Nah, sekarang siapa yang mau mendengarkan Bu Guru cerita tentang Malin Kundang? Wah, banyak sekali yang mau mendengarkan. Yuk, mari kita simak ya ceritanya. Di Padang, Sumatera Barat, tinggallah seorang pemuda yang gagah bernama Malin Kundang. Ia tinggal berdua bersama ibunya. Mereka berdua amat miskin. Suatu ketika, Malin Kundang tertarik untuk merantau ke daerah lain. Keinginannya untuk merubah nasib sangat kuat dan tak bisa dihalangi. Ibunya merasa amat sedih. Tetapi, Malin Kundang berjanji, suatu saat dia akan pulang dan membahagiakan ibunya. Akhirnya, Malin Kundang pun pergi merantau. Setiap hari, sang ibu pergi ke pantai, berharap putranya kembali pulang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tak terasa, bertahun-tahun sudah Ibu Malin Kundang menanti kedatangannya. Tubuh sang ibu kini sudah tua dan rentah. Namun, sang ibu tidak pernah lupa singgah ke tepian pantai dan bertanya tentang putranya. Suatu ketika, ia mendengar kabar ada sebuah kapal besar yang berlabuh. Terseok-seok Ibu Malin Kundang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah laki-laki gagah dan tampan disertai istrinya yang cantik jelita. Dengan penuh kegembiraan, Ibu Malin Kundang berlari dan memeluk putranya dengan erat. Lalu istrinya marah dan berkata, "Malin, ini ibumu." Malin Kundang tertegun saat menatap wajah ibunya. Ia sebenarnya merasa bahagia telah berjumpa kembali dengan sang ibu. Namun, ia merasa sangat malu mendapati ibunya telah rentak, bungkuk dengan pakaian yang compang-camping. Malin tidak mau mengakui bahwa dia adalah ibunya. Mendengar itu semua, hati sang ibu amat sedih dan marah. Tak tahan dengan semua itu, sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa agar Tuhan membalas perlakuan buruk Malin. Doa sang ibu didengar oleh Tuhan. Dalam peristiwa itu, Malin Kundang tersadar dan bersujud mohon ampun. Namun, semuanya sudah terlambat. Malin Kundang berubah menjadi batu dan kapal pun hancur berkeping-keping. Nah, anak-anak, kita semua sudah menyimak ya cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Perlu kita ingat, cerita rakyat ini adalah cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Dalam cerita tersebut ada beberapa tokoh. Tokoh adalah pelaku yang disebutkan di dalam cerita dan memiliki peranan tertentu. Nah, sekarang kita dapat menentukan tokoh dalam cerita tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Coba siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita rakyat Malin Kundang? Siapa?
Wah, hebat ya udah pada tahu. Nah, sekarang coba sebutkan dan sambil menulis ya di buku tulisnya tokoh Malin Kundang dan sifatnya. Nah, oke, yang pertama, ada siapa tokohnya? Siapa? Malin Kundang. Nah, gimana sih sifat Malin Kundang itu? Ya, Malin Kundang adalah anak yang rajin, berani, dan baik hati. Dikisahkan dalam ceritanya, ia suka membantu orang tuanya dan ingin membahagiakan orang tuanya kelak ketika sudah kaya. Namun, dia mempunyai sifat angkuh dan pemarah. Ketika ia sudah kaya, dia tidak mau mengakui ibunya. Nah, itu sifat Malin Kundang ya. Nah, yang kedua, tokoh selanjutnya yang kedua di dalam cerita yang berjudul Malin Kundang. Siapa? Siapa yang tahu? Iya, Ibu Malin Kundang. Nah, gimana sih sifat ibunya Malin Kundang? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Ibu Malin Kundang adalah sosok yang rajin, penyayang, dan sabar. Ia tidak rela ditinggalkan oleh anaknya dan dengan rela menantikan kedatangan anaknya. Nah, sekarang tokoh yang ketiga. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, betul sekali. Istri Malin Kundang. Nah, gimana sih sifat istrinya Malin Kundang itu? Iya, istri Malin Kundang itu sombong. Ketika Ibu Malin Kundang mengakui dirinya sebagai ibunya, ia berkata ketus dan marah. Tidak percaya bahwa Malin Kundang mempunyai ibu yang miskin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita tentang Malin Kundang serta menentukan tokoh-tokohnya. Kita tidak boleh ya seperti Malin Kundang. Kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena bagaimanapun mereka telah merawat kita dari kecil. Nah, sekarang anak-anak sudah mencatat ya siapa saja tokoh yang ada di cerita Malin Kundang tersebut. Pertama tadi apa? Ada Malin Kundang, ada Ibu Malin Kundang, dan juga ada istrinya Malin Kundang. Hari ini kita akan berdiskusi tentang cerita Malin Kundang. Nah, Ibu akan membagi kelompok karena ini ada 20 orang, maka Ibu akan membagi kelompok 4 kelompok ya. Kalian silahkan berhitung 1 sampai 4. Kemudian kalian silahkan bergabung dengan teman-temannya yang memiliki angka yang sama. Nah, contohnya saya nomor 1, berarti saya berkumpul dengan teman-teman saya yang nomor 1. Begitupun selanjutnya, saya nomor 2, berarti saya berkumpul dengan teman-teman saya yang nomor 2. Begitupun selanjutnya yang nomor 3, berarti berkumpul dengan teman-teman yang nomor 3. Nomor 4 juga sama ya, berarti berkumpul dengan teman-teman yang nomor 4. Paham ya? Nah, silahkan hitung dan cari teman-temannya. Nah, sudah terbentuk kelompoknya? Oke, bagus. Ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya adalah kalian berdiskusi saja dengan teman kelompok kalian tentang alur cerita Malin Kundang tadi ya. Nah, oke, baik, sudah ya diskusinya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya sudah dibagikan ya. Tolong jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran untuk hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya sudah mengerti? Sepertinya tidak ada ya. Semua sudah mengerti. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.